Alhamdulillah saudaraku sekalian yang berbahagia, pada perjumpaan kita subuh hari ini kita akan membahas kelanjutan dari bacaan kita sebelumnya, yaitu masih dalam rukun salat yang pada pekan lalu kita sudah sampai di rukun salat yang ke-13. Kalau menurut mazhab Imam Malik, menurut Imam Syafi'i kita sudah sampai di rukun salat yang ke-13, ke-14 sudah terakhir ya. Nah, jadi yaitu tentang mengucapkan salam, tentang mengucapkan salam. Artinya apa? Apabila rangkaian salat itu dari takbir ya, kemudian setelah tasyahud, setelah salawat, nanti ada doa di antaranya, antara salawat dengan salam, tapi dia tidak masuk rukun salat. Nah, jadi setelah nanti salawat, kemudian ada orang langsung lari atau langsung pergi, maka ijma' sahabat dari Rasulullah sampai tabi'in imam mazhab, salatnya batal. Salatnya batal. Jadi apabila ada sudah rangkaian salam dari takbir dilaksanakan sampai salawat, dia tidak sempat melapaskan itu salam. Jadi yang rukun salatnya ini lafaz salam. Itu yang rukun salatnya. Lafaz salam. Assalamu alaikum. Itu yang rukun salam. Sama dengan awal angka takbir. Jadi yang rukunnya itu kan bukan angka takbirnya kan. Yang rukunnya itu adalah lafaz takbirnya, Allahu Akbar. Nah, begini juga salam. Jadi yang lalu siapa yang dia salat, kemudian dia langsung bersedekah Allahu Akbar, maka ijma' itu salatnya sah. Kan lalu sudah kita bahas. Tapi yang tidak sah, kalau dia angkat takbir salat, kemudian tidak dia lapaskan itu Allahu Akbar, ini salatnya batal. Harus diulang. Kan begini juga salam. Jadi salam ini yang rukunnya adalah rukun qauliyanya. Itu rukun ucapannya. Assalamualaikum. Jadi kalau ada yang tidak sempat ucap, umpamanya ada yang salah, dia tidak sempat ucapkan ini salam, dia hanya menoleh habis baca tasyahud, salawat, dia hanya menoleh karena ke kiri, tidak ada ini lafaz, maka ijma' ulama salatnya batal. Ini bukan ijma' ulama saja, mutakaddimin, mutaakhirin, termasuk di Tarjih Tajdid PP Muhammadiyah itu sama. Begitu juga Batsul Masail Nahdiyin itu sama, sepakat. Jadi apabila ini lafaz salam tidak keluar, itu sama. Bagaimana orang yang tidak kedengaran, tidak ada suaranya, tidak kedengaran, nah, maka labas. Yang penting ini lisannya kan bisa. Jadi tidak bisa mulut ditutup, hanya menoleh. Karena yang rukun salatnya bukan menoleh. Yang rukun salatnya ini adalah lafaz salam. Nah, rukun salatnya ini lafaz salam. Nah, maka saudaraku sekalian yang berbahagia, itu gambarannya sebagai mukaddimah. Sebagaimana dari hadis Nabi riwayat Ahmad, hadis sahih, kata Rasulullah SAW, ini dari Ali bin Abi Thalib, miftahus salati at-tuhura. Kemudian wa tahrimuha at-takbir. Kemudian wa tahliluha at-taslim. Jadi pembuka daripada salat itu, kunci salat itu adalah at-tuhur, yaitu bersuci, berwudu, itu kunci salat. Kemudian wa tahrimuha at-takbir. Tahrimuha, yang mengharamkan semuanya adalah takbir sebagai pembuka. Yang mengharamkan maksudnya ketika seseorang sudah takbir,
dia tidak boleh berkata-kata. Dia tidak boleh gerakan lebih daripada 3 gerakan. Dia tidak boleh makan dan minum, sekalipun sisa makanan yang ada di mulut. Maka apa? Maka itu yang mengharamkan ketika kita sudah takbir. Jadi ketika sudah takbir tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Kemudian wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkan kembali, wa tahliluha yang menghalalkan kembali, yaitu apabila salat sudah selesai. Bagaimana tanda salat itu sudah selesai? At-taslimu, yaitu dengan ucapan salam. Jadi kalau belum ada ucapan salam, salat itu belum selesai. Nah, ketika sudah ada ucapan salam, kembali lagi makan minum, kembali lagi boleh berbicara, bergerak dan sebagainya. Nah, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hadis ini, maka salam itu termasuk dalam rukun salat. Wajibnya, sahnya wajibnya salat. Jadi kalau sah salat itu di luar salat, kalau rukun salat di dalam salatnya. Jadi kewajiban yang di dalam salat yang harus kita lakukan. Sepakat juga bahwa yang tadi sudah kita jelaskan bahwa yang rukunnya itu adalah salam. Kemudian sepakat juga bahwa rukun itu adalah salam. Ijma' para ulama baik di kalangan sahabat maupun di kalangan tabi'in bahwa yang wajib itu salam, ucapan salam yang pertama. Ucapan salam yang pertama. Jadi ucapan salam yang kedua itu hukumnya sunnah saja. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih bahwa ini dari Anas bin Malik, Imam Baihaqi, bahwa Anas radhiyallahu anhu menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan. Jadi Nabi itu mengucapkan salam di akhir salat wahidatan, itu 1 kali. Itu 1 kali. Nah, dan ini sepakat semua kalangan sahabat dan tabi'in. Nah, begitu juga kita di Indonesia yang selalu saya ulang-ulang paling batsul masail dengan tarjih, karena itu standarnya orang Indonesia yang dipakai. Nah, jadi di tarjih Muhammadiyah juga, tarjih PP Muhammadiyah itu sama, sepakat bahwa salam itu ucapannya yang 1 kali. Itu salam yang pertama. Taslimatu wahidatan. Jadi Nabi itu 1 kali salam. Maka apabila seseorang sudah mengucapkan salam 1 kali, Assalamualaikum, maka salatnya sudah selesai. Nah, ini yang dipakai juga sama anak-anak. Kalau ada masjid itu ada berkah masjidnya Pak Haji. Ya? Nah, itu kalau lihat kalau kita Jumat di mana-mana, kalau ada berkah Jumat masjid itu biasanya masih. Tapi kadang mazhabnya anak-anak lebih cepat lagi. Sudah lari. Sudah lari. Nah, jadi biasa anak-anak Assalamualaikum, oh sudah terbang. Jadi sahnya sembahyangnya sudah sah. Jadi kalau kita mau ikut lari silakan. Sembahyangnya sudah sah. Karena sudah ada kata-kata salam 1 kali. Jadi kata-kata salam ini jangan menunggu imam. Karena kita semua bisa. Kecuali orang yang menghayal atau orang yang tertidur dalam tasyahud. Begitu kira-kira Pak Yanto ya. Karena ada juga orang biasa menghayal kalau memang imamnya terlalu panjang baca tasyahud. Menghayal. Nah, jadi kita lafaz. Tentunya kita lafaz seperti Imam Syafi'i sampaikan, lafaz itu lafaz yang kita saja yang mendengar. Jadi kalau semua nanti jihir, jadi ribut masjidnya kan. Assalamualaikum imam kita balik. Jadi sekedar kita. Jadi harus ada lafaz seperti takbir. Jadi cukup 1 kali. Nah, dan ini sudah jumhur dengan semua para ulama di kalangan sahabat dan tabi'in bahwa yang rukun itu adalah salam yang pertama. Nah, bacaannya. Jadi
kembali kita sampaikan bahwa yang rukun bukan menoleh. Ya. Yang rukun itu bukan menoleh. Sebelum kita bahas yang lain, yang rukun itu bukan menoleh. Jadi saya ulang kembali bahwa apabila ada seseorang dia salah, kemudian dia tidak lafazkan itu salam, hanya menoleh kanan dan kiri, maka salatnya batal. Salatnya batal. Maka yang sebetulnya adalah lafaz. Jadi bagaimana seandainya ada yang salah, tiba-tiba dia tidak menoleh, begitu kira-kira apa? Langsung assalamualaikum. Kalau dia mau baca yang satu kali atau dia baca yang kedua kali, assalamualaikum, dia tidak menoleh, apakah salatnya sah? Sah sembahyangnya. Ini sah sembahyangnya. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang ini. Jadi yang rukun itu bukan menoleh, tapi yang rukun itu adalah lafaz salam. Lafaz salam. Karena tidak ada yang terkecoh di pikirannya menoleh. Nah, itu pentingnya kita senantiasa belajar duduk-duduk dalam majelis. Jadi bukan menolehnya. Jadi andai kata ada seseorang tidak menoleh tapi dia sudah lafazkan salam, jangan kita tegur deh. Ente punya salat itu tidak sah. Jangan kita tegur. Salatnya sudah sah. Karena rukunnya adalah lafaz salam ini. Itu rukunnya lafaz salam. Ini sama yang awal dengan yang akhir. Oh, bukan angka takbirnya, bukan. Tapi lafaz takbirnya. Makanya kalau yang takbir ini yang paling utama, umpamanya orang yang masbuk ini hati-hati betul. Hati-hati betul. Jangan karena buru-buru imam sujud atau imam ruku karena dia pakai hadis tentang ruku. Kalau yang pakai hadis Al-Fatihah aman. Yang sudah kita bahas lalu, yang pakai hadis Al-Fatihah ya tidak ada masalah. Dia santai saja karena dia sudah tidak dapat Al-Fatihah, berarti otomatis dia tidak dapat rakaat. Tapi kalau yang pakai hadis Ali bin Abi Thalib, caranya Ali bin Abi Thalib, itu repot. Ketika imam sudah ruku karena kita ingin kejar itu ruku, akhirnya langsung ruku. Tidak sempat lafaz takbir, bukan angka takbir, lafaz. Jadi jangan datang langsung ruku. Kita berdiri dulu, Allahu Akbar. Mengenai nanti ente mau dapat atau tidak itu, nah ini juga saya bilang, walaupun sudah kita bahas di ruku, lalu sudah berapa bulan lalu, tapi harus jangan dikejar. Jadi kalau sudah rasa bahwa kepalanya imam sudah naik sedikit, bukan hanya lapasnya, kepalanya sudah naik, berarti kita sudah hilang rakaat. Jangan suka dikejar supaya dapat itu rakaat, nanti jadi repot. Apalagi kalau langsung ruku, tidak lagi berlapas itu takbir. Begini salam kita jadi kita kembali ke salam lagi ya. Nah, kemudian saudaraku sekalian yang berbahagia, orang-orang tua saya, walau di mazhab di al-Majmu' bisa juga dilihat di syarah Mu'azzab, walau salamu taslimataini an liyaminihi aw an yasharihi aw tilka wajhahu ajzahu wa kana astaraka li sunnah. Nah, ini pendapat dari semua para ulama di kalangan sahabat maupun di kalangan tabi'in. Andai kata katanya salam yang dua kali itu kanan atau kiri, ya kan? Tilka wajhahu, wajahnya hanya ke depan. Ajzahu wa kana taraka li sunnati, maka ya juz itu sudah boleh. Sudah boleh, tetapi taraku li sunnati, dia meninggalkan sunnah karena Nabi senantiasa bukan hanya salam, Nabi juga menoleh. Jadi andai kata seseorang itu sudah baca salawat Nabi, kemudian dia salam lafaz assalamualaikum tanpa lagi menoleh yamini atau yasharihi, menoleh ke kanan atau ke kiri, tanpa menoleh hanya ke depan, maka salatnya sudah sah. Hanya saya dia meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah adalah kebiasaan Nabi. Nah, ini kalau kita bahas lagi kata-kata meninggalkan sunnah itu mau 250 hadis lebih.
Jadi tidak sembarang kita bilang kata-kata bid'ah itu. Karena di dalam salat, di dalam perkataan Nabi itu banyak itu hal-hal yang meninggalkan sunnah, tapi itu barang sah, boleh. Nah, jadi sekedar itu. Kapan-kapan kita bahas. Jadi saudaraku sekalian yang berbahagia, itulah rukun salat tentang salat. Ini sensitif, kenapa? Jangan nanti, penting sekali, jangan nanti sudah bagus kita punya takbir sampai salawat Nabi, tiba-tiba salam habis acolong. Ya, acolong. Ini semua kata ulama muhaddisin bahwa orang-orang yang nanti datang membawa salatnya 60 tahun, yang dalam hadis sahih Nabi 40 tahun di hadis yang lain tidak mendapatkan apa-apa, ini semua yang banyak dalam salat. Ya. Dia tidak sempurna dalam ruku sujudah wala ruku'aha, kemudian juga ini antara lafaz takbirnya dengan lafaz salamnya hilang, maka sia-sia sembahyang. Jadi ini bukan kita menakuti diri kita, ini warning, lebih hati-hati. Kita ini ingin ibadah kita tentunya diterima. Bagi saudara-saudara kita yang belum ibadah itu urusannya lain, tapi kita yang sudah ibadah ini tidak ingin juga kita mencet di air atau mencet es batu, kan tidak ada gunanya. Akhirnya habis apapun tidak ada gunanya, tidak ada yang tersisa. Kemudian kenapa dikatakan bahwa menoleh itu bukan rukun salat sebagai sunnah Nabi yang hukumnya sunat biasa? Ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bisa dibuka di Sahih Muslim. Ini hadis nomor 582. Hadis Muslim 582, cetakan Bayrun. Itu biasa tiap-tiap kitab itu halamannya beda tergantung percetakannya. Nah, kemudian ra'aitu kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa yashiri hatta ara bayadu haddihi. Saya melihat bahwa Nabi ketika memberi salam, dia lapaskan salamnya dalam salat, dia menoleh wajahnya ke kanan dan ke kiri. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri sampai saya melihat haddihi bayada ahaddihi, putihnya pipinya. Jadi Nabi sempat menoleh kanan dan ke kiri. Ini pakai mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i cara menoleh itu harus sempurna. Bagaimana sempurna di mazhab Syafi'i menoleh? Ini hidung kita nampak. Nah, walaupun mungkin walaupun di mazhab lain Imam Malik dengan Hanafi cukup begini. Jadi jangan dipatahkan kata Imam Hanafi. Ya, tinggal orang-orang sakit biasa ada yang salah bantal hati-hati. Nah, jadi artinya karena menoleh ini hukumnya sunat. Jadi kalau di mazhab Syafi'i sempurna begini. Jadi kita bisa lihat juga ini kita punya pundak. Ya. Kita bisa lihat jadi kita punya pundak. Di Hanafi cukup begini. Jadi apabila ada saudara-saudara kita nanti salat, ya, kemudian dia hanya itu baca, dia hanya begini, itu punya salat tidak sah. Sah. Karena rukun salatnya adalah Assalamualaikum. Jadi bahkan kalau hanya dia lihat tilka wajhahu, dia hanya lihat ke depan Assalamualaikum, sah. Jadi jangan ditegur. Nah, karena menolehnya itu hanya sunat biasa. Jadi yang rukun salatnya adalah lafaz salat. Jadi Nabi kuntu ara Rasulullah yusallimu an yaminihi yasharihi hatta ara bayadu haddi. Demikian juga di Tarjih Muhammadiyah sama, ya. Sama, di Batsul Masail sama. Ada di Batsul Masail menolehnya hukumnya sunat tapi harus sempurna melihat bahu, ya. Nah, kemudian di Tarjih yang penting menoleh. Jadi tinggal pilihan kita mau menoleh, yang penting dia menoleh. Jadi sekarang sudah hampir kebiasaan menoleh itu ada di mana-mana, ya. Nah, jangan heran kalau kita nanti di bagian Afrika termasuk di Aljazair umpama atau di Mesir sebagian, di Tunisia, Libya, tiba-tiba kita datang lihat orang salat atau nanti umrah kita lihat orang salat, bahkan dia tidak, itu yang dipakai sama Imam Malik, bahkan dia tidak menoleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak menoleh. Jadi memang
Sebagaimana dari awal tadi kita sudah bahas itu boleh, memang sembahyang itu sah. Kemudian kita kembali ke lafaz-lafaz. Kita sudah memahami tadi tentang dasar-dasar salam, baru lafaz-lafaz salam ini juga ada 5 macam. Jadi lafaz-lafaz salam ini ada 5 macam. Sebelum lafaz-lafaz salam itu kita bahas, kita lihat dulu beberapa hadis sebelum salam. Ini penting juga. Yang pernah disinggung sama Pak Yahya ya. Ada beberapa doa-doa walaupun dia hukumnya sunat ya. Saya di sini ada kurang lebih 9 doa. Tapi kita yang masyhur, kita lihat yang masyhur ini ada sekitar 2-3 doa. Yang pertama, ini setelah salawat. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, baru baca doa ini sebelum nanti kita salam. Kemudian doa yang dipakai kalau dalam putusan tadi ada di sini juga doanya. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis as-sahihan ya, Bukhari Muslim, populer. Idza tashahhadu ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Apabila kalian sudah bertasyahud, sudah salam, maka hendaknya kalian berlindung dari Allah dan 4 perkara. Ini populernya masyhur. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, dari neraka berlindung, wa min azabil qabr, dari kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Ini kan banyak huru-haranya. Hidup ini banyak cobaan, hidup KGP supaya kita terhindar dari makanan yang haram walaupun susah-susah. Kemudian fitnah mati, ini hati-hati. Kebiasaan mati itu tergantung kebiasaan hidup. Bagaimanapun kita hidup, maka begitu kita mati, kita berlindung supaya mati kita juga husnul khatimah. Kemudian fitnah masih dajjal, ini huru-hara hari kiamat. Sebagian ulama membahas, mudah-mudahan kita tidak dapat kiamat. Ya, kalaupun nanti dapat proses kiamat, ya ini dajjal, ini fitnah dajjal. Walaupun nanti tafsiran dajjal ini sudah mulai banyak, karena dajjal ini tidak berdiri sendiri. Begitu kira-kira Pak Argis ya. Dajjal ini tidak berdiri sendiri, banyak pasukan-pasukannya. Banyak huru-hara ini. Jadi kita berlindung semuanya. Dajjal ini bisa masuk kepala rumah tangga, bisa masuk pimpinan pemerintahan, semua bisa masuk. Yang punya kebijakan sebagainya ya. Jadi kita berlindung. Kemudian yang dipakai Tarjih Muhammadiyah itu lebih populer ya ini. Abu Bakar, ini Abu Bakar punya bacaan setiap mau salam. Dan ini yang ini yang nomor 1 bahkan di Tarjih. Sebelum yang masyhur tadi populer. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'ai ud'u bihi fis salati." Kata Abu Bakar, aku diajari oleh Nabi, diajari saya oleh Nabi doa yang dilafazkan di dalam salat sebelum salam. Diajarkan saya, kata Abu Bakar, baca ini Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, saya telah banyak berbuat kesalahan kepada diri saya, zulman katsiran, dengan kesalahan yang banyak sekali. Jadi banyak sekali. Saya telah banyak buat dosa dengan dosa yang banyak sekali. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa hapus yang punya dosa ini kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Saya minta ampun kepada Engkau dari sisi Engkau. Sayangi juga saya. Jadi bagaimana kita mau disayangi Allah? Kata muhaddisin, maka kita harus minta ampun dulu. Jadi kalau sudah bersih baru bisa disayang sama Allah. Begitu. Maka sayangi saya. Innaka antal ghafurur rahim. Karena Engkau Maha Ghafur, menghapuskan dosa, Ar-Rahim. Engkau Maha sayang kepada hamba-hamba. Ini bisa dipakai di dalam tasyahud akhir. Ada juga riwayat sahih, Allahumma ghafir li dzambi kullahu wa dikkahu wa ajillahu wa awwalu wa akhirahu wa sirrahu alaniyah. Ini juga boleh kita pakai. Tapi yang masyhur itu paling banyak 4 mazhab pakai dengan 4. Fitnah dajjal ini sudah terangkum semua di dalam kehidupan kita, itu juga sudah cukup. Jadi boleh disisipkan ini. Disisipkan. Tapi kalau di salat-salat sunat yang memang sudah mau qamat, yang masjidnya ada digital jam disepakati,
Ya biar tidak dibaca ini. Nanti kalau dibaca jadi repot lagi. Biasa dibaca 4 kali ini sampai 3 kali berulang-ulang, ada lagi yang salah sunat. Begitu Pak Imam. Nah, jadi itu gambaran doa yang bisa kita pakai. Jadi saya baca ini karena Pak Yahya juga pernah sampaikan dulu. Jadi bisa dipakai. Nah, kemudian bentuk salam. Jadi sepakat para sahabat yang dilakukan sahabat yang dilihat sama Nabi, yang mereka sabur, baik mereka mendengar, diajarkan atau mereka melihat dari Nabi, itu ada 5 cara salam. Jadi ada 5 cara salam, sebenarnya 3 cara, tetapi ada 5 cara yang biasa dipakai. Jadi yang pertama, ini sudah kita rangkum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dahulukan ini yang lengkapnya. Ini yang dipakai pertama kali tajdid PP Muhammadiyah bahkan dari tahun 30-an. Ini yang dipakai sebelum masuk salam-salam yang lain. Kalau tidak salah tajdid terbaru itu sudah 2 salam yang bisa dipakai ya. Selain ini yang pertama yang tertua, jadi ini bapak kandungnya salam kalau di Muhammadiyah. Nah, kalau di Batsul Masail Nahdiyin yang ada Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tidak ada wabarakatuhnya. Bahkan masih dari Hasim Asy'ari awal itu tidak pakai wabarakatuh kalau di Nahdiyin, karena menurut pembahasan Batsul Masail utamanya yang terbaru yang di Lirboyo, bahwa wabarakatuh hadisnya sama-sama tanawu. Kalau dalam tanawu itu sama-sama, kalau dalam ilmu hadis tanawu itu hadisnya sama derajatnya sahih. Sama derajatnya sahih. Hanya menurut Batsul Masail, kalau wabarakatuh dibawa sedikit derajatnya dari Assalamualaikum warahmatullah. Lebih tinggi warahmatullah. Tapi pembahasan di tajdid Muhammadiyah itu wabarakatuh lebih tinggi, walaupun nanti ada hadis-hadis berikutnya yang boleh pakai warahmatullah. Dalilnya ini An-Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu qala. Jadi saudara-saudaraku sekalian, utamanya Wa'il bin Hujur, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ini banyak hadisnya. Kalau di terjemahan itu banyak hadisnya putus-putus. Itu yang pernah disampaikan sama Pak Haji. Sama ada yang bapak dulu yang ditambling tidak hadir lagi. Yang temannya Pak Haji lalu minta yang paten. Saya bilang banyak Pak yang paten memang. Jadi biasa seperti Wa'il bin Hujur paling banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah melihat cara salat Nabi. Itu kalau di Sahih Bukhari itu ada hadisnya itu 1 lembar lebih tentang sifat salat Nabi. Hanya biasa para ulama kalau sudah sampaikan dengan berbagai bahasa di seluruh dunia, itu kan lebih ringkas. Karena supaya orang mau simpel untuk membaca. Kalau dipakai semua hadisnya, biasa orang malas membaca. Mungkin begitu juga mahasiswa Pak Dokter ya. Kalau terlalu panjang dia sudah malas terima ya. Nah, jadi ini seperti Wa'il bin Hujur sampaikan bahwa fakana yusallimu an yadaihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ansi yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ansi malihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Ahmad Abu Dawud isnad sahih. Nah, jadi kata Wa'il bin Hujur, saya melihat Nabi itu salam ke yaminihi, ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wa yasiri, ke kirinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salam yang pertama. Dasarnya dari Wa'il bin Hujur, itu hadis sahih. Nah, ini yang dipakai PP Tajdid Muhammadiyah ya. Nah, kemudian bagaimana cara melapas ini salam ya, lalu sudah kita sampaikan. Yajharu bi kalimataihima. Ya. Jadi Nabi melapaskan itu, kata Ammar bin Yasir, yujharu bi kalimatihi bi kalitaihima. Jadi dia lapaskan yujhar dengan zikir ya. 2 kalimat itu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini juga lama dipakai tidak tahu kalau sekarang di Al-Munawwarah Ujuna, Pak Insinyur ya. Nah, dulu imamnya masih siapa itu, yang bapak-bapak yang las-las itu. Kalau tahun 90-an, 80-an. Nah, ini sempat memang ada yang tidak pakai, tapi beliau waktu jadi imam memang konsisten. Beliau pakai dengan jihir di Munawwarah Ujuna ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ada di PP Muhammadiyah juga ada satu kali saja jihir. Karena memang satu kali jihir itu yang wajibnya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu tidak jihir lagi, walaupun ada juga pendapat tapi dia tidak masuk di tarjih, hanya pendapat sebagian ulama-ulama di Muhammadiyah. Jadi pendapat pribadi, apalagi sudah akhir-akhir ini kadang banyak kan pendapat-pendapat itu lenceng, tapi walaupun dia tokoh organisasi itu sendiri. NU juga begitu. Tapi yang tidak masuk di Matsul Masail, dia punya pendapat sendiri, itu wajar. Jadi itu secara pribadi ya, nah, personnya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi wabarakatuh, dua-dua zihir lengkap. Yang kedua ini yang dipakai sama Imam Hambal. Kalau sahabat yang dipakai oleh Wa'il bin Hujur. Jadi walaupun Wa'il bin Hujur meriwayatkan hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi yang diamalkan sahabat Wa'il radhiyallahu anhu yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama, yang kedua Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang dipakai sahabat Wa'il. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama, yang kedua Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini yang dipakai tabi'in Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang mereka pakai. Ini dia yang terpakai. Sallaitu ini dari Wa'il bin Hujur juga, Abu Dawud, nomor hadis 997. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang Wa'il bilang sallaitu, saya salat bersama dengan Nabi. Jadi dia tidak melihat, dia tidak mendengar, dia salat bersama Nabi. Fakana yusallimu an yaminihi, ketika salam Nabi itu membaca lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an simalihi, dan dia salam ke kiri, Nabi baca Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri sudah hilang wabarakatuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah. Ini dipakai mazhab Imam Hanbal juga. Nah, dipakai sahabat Wa'il bin Hujur. Itu versi yang kedua. Jadi versi yang kedua. Baru jam mana? Kasih lewat dulu syuruknya ya. Jadi waktu salat yang haram itu terbit matahari, kemudian istiwa, kemudian terbenam matahari. Ditambah lagi dua, terbit matahari harus menyebar seperti fajar sadiq, ya, bukan fajar kazak. Kalau ini masih terbit kazak namanya. Jadi nanti menyebar nih. Nah, kemudian yang terakhir terbenam matahari pada saat terbenam betul. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullah itu dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Dia juga salat bersama Nabi. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini versi yang kedua yang ada di putusan Tarjih Muhammadiyah, ini ada masuk. Ini yang dipakai oleh semua kalangan nadiyin ya di NU yang masuk di Matsul Masail. Ini yang dipakai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ra'aitu Rasulullah wa salaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi wa an simalihi. Saya salat bersama Nabi dan saya lihat Nabi salam dalam salat ke kiri dan ke kanan itu satu lafaz. Katanya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, hatta yura bayadu, sampai kami melihat pipi Nabi itu putih karena dia menoleh. Jadi ini salam yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini hadis riwayat Abu Dawud juga kan? Hadis sahih. Kemudian ini yang dilakukan Ibnu Mas'ud, ini sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi kalau mau lihat perbedaan pelaksanaan, mungkin kalau kita lihat mutaakhirin lebih parah. Mungkin kita akan sangka buruk.
ya kan? Kalau kita lihat juga mutaqaddimin golongannya tabi'in mazhab itu versinya. Tapi ketika kita lihat nanti perbedaan di kalangan sahabat, baru hati dan otak kita terbuka. Luar biasa sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ini seperti kita. Ya. Ada sudah tidak bisa ini karena memang Pak Haji sudah tua, ya kan? Ada juga sudah tidak bisa berdiri lama. Jadi begini juga kalangan sahabat di zaman Nabi. Jadi ketika kita melihat kenapa Wa'il bin Hujr pakai warahmatullah, kenapa lagi sahabat yang lain seperti Ibnu Mas'ud salamnya beda? Karena memang sudah begitu. Yang Nabi bersama mereka. Jadi Nabi kasih contoh banyak alternatif. Kemudian yang keempat, ini Ibnu Umar. Ini sama-sama ulama di kalangan sahabat ini, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Ini versinya Ibnu Umar. Yang Ibnu Umar punya versi dalam salam itu Assalamu alaikum warahmatullah, kemudian Assalamu alaikum. Ya, nah ini. Wa zakar assalamu alaikum warahmatullah an yamini wa assalamu alaikum an yasarihi. Saya dengan Nabi, saya lihat Nabi salam begitu. Yang kanannya Ibnu Umar bilang Assalamu alaikum warahmatullah, kemudian yang kiri Assalamu alaikum. Ini Ibnu Umar pakai ini. Ini yang Ibnu Umar pakai. Assalamu alaikum warahmatullah, kemudian Assalamu alaikum. Simple. Kemudian yang terakhir ini, ini sama Pak Tua. Ini dari Aisyah. Ini istri Nabi yang dalam rumahnya Nabi. Ini tidak ikut salam berjamaah di masjid. Jadi nanti kalau kita bahas di zaman Nabi akan banyak, hati kita terbuka, otak kita makin luas. Oh begini lah. Tapi mereka semua diridai oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada penguasa surga sendiri ya. Semua mereka diridai. Inilah sahabat. Aisyah beda lagi riwayat. Jadi ketika datang sahabat tanya sama Aisyah versinya beda. Nah, dia salam dengan Nabi, summa yusallim taslimatan wahidatan. Menurut Aisyah, Nabi itu salam satu kali saja. Setiap Nabi saya lihat salam di rumah saya, satu kali saja salamnya Nabi. Assalamualaikum. Yarfa biya sautahu hatta yukazana. Jadi Nabi itu satu kali saja salam. Sehingga kalau Nabi salam di rumah, kalau kami tidur, kami terbangun, kata Aisyah. Jadi kalau saya tidur itu saya terbangun. Kalau Nabi salam, apa yang Nabi lapaskan salamnya? Cukup satu kali Nabi. Aisyah bilang Assalamualaikum. Jadi lumayan keras Nabi. Kenapa? Karena kata Aisyah kalau saya tertidur biasa saya bangun. Tapi ini tidurnya Aisyah, Ustaz dan saya, bukan tidurnya kita. Kalau tidurnya Aisyah ini mungkin setengah tidurnya Nabi, ada risau umat, ada pikir umat. Kalau tidurnya kita kan apalagi merah-merah, tanggal muda sudah terima, sudah polos tidur ini. Biar kucing mereka lain sudah tidak didengar. Ini tidurnya Aisyah. Jadi kata Aisyah, Nabi itu beri salam dalam salat satu kali saja kata Aisyah. Tidak ada dua kali katanya. Nah, ini riwayat Ahmad. Jadi kata yarfau bias sautal, hanya Nabi tinggikan suaranya sehingga apabila kami bangun tertidur kami terbangun. Jadi Nabi punya salam itu hanya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dua kali itu saja. Ini yang dipakai oleh Aisyah. Jadi istri Nabi sendiri salamnya ini saja dia pakai. Assalamualaikum. Jadi kesimpulannya Ustaz Mahmud boleh dipakai sekali-kali. Jadi semua hadis kita amalkan. Semua sahabat kita amalkan. Jadi referensi kita banyak sehingga sunnah yang kita lakukan juga lebih banyak. Jadi andai kata nanti di hari kemudian dipertanggungjawabkan tentang sunnah-sunnah Nabi, banyak klik kita. Oh ini sudah pernah, ini pernah saya laksanakan, ini pernah saya laksanakan. Jadi versi salam ini dari Abu Ubaidah, Ibnu Mas'ud, Ahmad bin Yashir, dari Wa'il bin Hujr, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, kemudian dari Aisyah. Semua sahabat-sahabat itu dalam mengucapkan salam, hukum salam ini versinya berbeda-beda. Jadi lebih banyak. Mau pakai yang mana Bapak? Pakai Aisyah lebih pendek ya. Assalamualaikum. Nah, walaupun ini ada penjelasannya, saya tidak bahas lagi penjelasannya nanti kapan-kapan kita bahas. Ada penjelasannya Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang salamnya Aisyah ini. Kemudian saudaraku sekalian yang berbahagia, ini dari Daruqutni lagi Hakim, saya ambil ini satu hadis.
Biasanya Rasulullah itu sekali salam ke arah depan dengan menoleh sedikit ini. Yang tadi yang saya sampaikan hadisnya, karena Rasulullah yusallimu fis salati taslimatan wahidatan. Jadi Nabi itu hanya satu kali salam, tilqa'u, itu pun kadang Nabi ke depan matanya, tidak lagi menoleh. Jadi kadang Nabi tidak menoleh, kata Aisyah. Kadang juga wajhiha yamilu ila syakil aymani qalila. Kadang juga menoleh sedikit. Kadang juga menoleh sedikit, aymani qalila, itu pun menoleh kanan saja, kiri tidak. Jadi kata Aisyah, Nabi itu salam di rumah, saya lihat itu satu kali saja, assalamualaikum warahmatullah, dua versi. Kadang Nabi ke depan saja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, Aisyah assalamualaikum, sudah selesai sembahyang. Memang kalau kita tidak biasa seperti tidak sahih sembahyang, tidak usah kayak lain-lain kita lihat ya. Nah, jadi yang kedua kata Aisyah, kadang juga Nabi assalamualaikum menoleh sedikit, jadi sedikit saja. Jadi kalau sedikit tidak patah, jadi menoleh sedikit saja. Itu pun yang Aisyah katakan, itu pun hanya ayman yang kanan saja, yang kiri sudah tidak. Ini, ya. Nah. Ini dipakai oleh Imam Malik. Jadi assalamualaikum ini dipakai sama Imam Malik juga. Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum ini dipakai sama Imam Malik. Kemudian ada masalah bapak-bapak sekalian, bapak-bapak saya silakan. Silakan Pak. Saya kira bacaan tadi itu bagus dari sisi teks hadis bervariasi. Tapi pertanyaan saya, apakah variasi itu tidak berkaitan dengan antara salah sunat dengan salah wajib? Iya. Ketika Nabi mengucapkan misalnya lengkap sampai wabarakatuh, itu dalam konteks teksnya dalam konteks salah wajib. Kalau tadi Aisyah terakhir itu dalam konteks salat malam kan, sampai hanya singkat saja. Nah, ini apakah dalam kaidah nanti tidak terkait dengan teks dan konteks ini? Karena saya ingin juga klarifikasi bahwa ada hadis alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin wa mahdiin. Nah, alaikum bisunnati tadi ini mencontoh Nabi, tapi ada juga klasifikasi fikih sunnah dalam arti tidak wajib. Ini yang sampai antara sunnah dengan sunnat ini gimana menurut kita ini ya? Iya. Jadi kita bahas secara konteks hukumnya apa nih? Barakallah. Jadi kita bahas konteks dalam hukumnya. Hukum itu dalam fikih dia berlaku untuk salat sunat maupun salat fardu, baik dia mufarridan maupun dia jami'an. Jadi sama, dia mau pakai wajib yang berjamaah atau mufarridan sendiri, dalam konteks hukum itu sama berdirinya. Nah, kenapa kita tidak versi pembahasan? Itulah mungkin karena waktu tadi. Betul. Makanya saya bilang tadi ada versinya Ibnu Hajar tadi, ada juga sebenarnya beberapa ulama mazhab seperti Imam Syafi'i ada penjelasan ini. Nanti kalau Imam Syafi'i dibaca di Al-Majmu', ini penjelasan tentang ini. Kita mau pakai di salat sunat seperti itu kalau ruku sujud, lalu kita tidak singgung. Subhana rabbil azim, ya. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhanallah atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Jadi penempatannya subhannya boleh, ya juz boleh. Tapi tarjim Muhammadiyah tidak pakai subhanallah bihamdi, dia pakai adalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Itu yang dipakai tarjim Muhammadiyah. Kenapa? Menurut penjelasan tarjim Muhammadiyah, subhana rabbil azim atau wa bihamdihi itu dipakai untuk salat malam seperti Pak Haji sampaikan. Tapi secara hukum apakah boleh dipakai semua? Boleh. Ya, semua boleh dipakai secara hukum. Nah, jadi itu pembahasan. Adibatsul Masail, Nahdiyin punya itu terbalik. Dia tidak pakai subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Nah, ini semua tanawu, hadisnya semua sahih. Yang dipakai adalah subhana rabbil azim, bahkan ditambah wa bihamdi. Kenapa? Menurut ulama-ulama di Matsul Masail, ini yang lebih dekat riwayat sahabat. Nah, banyak riwayat sahabat, jadi ini lebih jawab. Jadi itu versi ulama berbeda. Tapi yang jelas ini namanya tanawu. Tanawu itu adalah sama derajat hadisnya. Tinggal kita pilih menu makanannya banyak, tinggal pilih apa yang kita ambil. Ini tuh tanawu. Beda kalau satu hadis dhaif, satu hadis hasan atau hadis sahih, itu beda. Jadi pagi mau dipakai salat malam ya betul juga karena itu sama Aisyah. Ya, karena banyak tuh sahabat-sahabat kalau bertanya salat witir itu banyak ke Aisyah daripada ke sahabat.
Ya, kalau buat salat witir, tanya tentang haid, tanya tentang mandi janabah, itu larinya ke Aisyah daripada ke sahabat lain karena dia yang bersama Nabi lebih lama di rumah. Jadi secara hukum semua bisa Pak. Ya, hanya kita tidak bahas spesifik lagi menurut ini. Bisa Pak ya? Bisa sedikit. Ya, padahal Pak Ustaz silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena banyaknya yang diperdapat. Ya, jadi kalau Muhammadiyah itu ada takzir Iya. supaya warga Muhammadiyah itu tidak bingung. Iya. Dari takzir itu semua hasil musyawarah ulama, semua ulama tingkat tinggi semua di situ memilih hadis-hadis sahih. Nah, jadi kalau umpamanya tadi berbagai macam tadi Pak, kalau tiada takzir, artinya semua, artinya kalau memang ada hadisnya sahih, tapi kan bingung juga. Nah, dipakai. Umpamanya salam tadi tidak baca dikit, tidak baca dikit. Kalau ada warga Muhammadiyah itu begitu Pak Imam, bingung sudah itu. Kenapa ini imam itu sudah tidak baca dikit, tidak baca rokan? Karena ditakdir memang begitu. Dia dengan kanan dan siap kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa itu ya Pak. Sehingga warga Muhammadiyah itu tidak bermasalah dia. Tidak bermasalah karena dia memilih ya hadis-hadis yang sahih tadi itu. Ya pokok sah, sahih. Ya, misalnya. Jadi kita warga Muhammadiyah tetap kita memilih takzir. Tidak juga salah kalau memang kita ada alasan. Enggak. Ya kan? Tapi kalau sudah takzir itu sudah hasil ulama, musyawarah ulama. Insyaallah. Demikian. Syukran ala nasihatuka ya sayyidi. Jadi sudah disampaikan sama orang tua kita. Jadi dari awal sudah saya sampaikan, makanya selalu saya bawa ke tarbi karena kita tidak akan merubah apa yang orang sudah lakukan, kan begitu. Hanya saya mengenalkan kalau kita sudah contoh ternyata ada soto juga, ada soto Madura, jadi silakan supaya referensi kita bagus, kemudian bijak kita dalam beramal lebih kuat. Nah, jadi karena monopoli surga ini kan siapa saja yang beramal, tidak ada monopoli surga. Nah, jadi di kalangan tarbi saja kalau saya lihat Pak, ada juga artinya ini kalau bahasa kita harian di tarbi juga Ustadz Insar ada mutakaddimin, ada juga mutakhirin. Seperti saya pegang itu tarbi tahun 79 yang masih ejaan TC. Ya, yang saya pegang itu saya tahun 79. Setelah saya baca-baca ini yang tahun kemarin yang 22 ribuan, memang banyak pasal-pasal yang bertambah. Sehingga kalau di kalangan kita Muhammadiyah sendiri internal seperti umpamanya Bismillah, kemudian yang lain-lain lagi itu makanya biasa banyak polemik karena memang betul di mutakhirin sudah ada masuk Bismillah, sedangkan di mutakaddimin Muhammadiyah itu tidak pakai Bismillah. Nah, itu nanti di mutakhirin mungkin lebih cair, ya kan? Lebih luas karena memang tahu hadisnya semua saya, tapi untuk warga Muhammadiyah sebenarnya tidak semua. Warga NU juga begitu sebenarnya. Kemudian harakah-harakah yang besar semua juga begitu. Ikhwanul Muslimin, Jami'atul Muslimin, semua punya pedoman masing-masing. Hanya saya pakai pedoman kita di Indonesia yang paling besar organisasi itu Muhammadiyah dengan NU. Jadi Batsul Masail dengan Tarji. Jadi pasti masing-masing pengikutnya itu pasti pakai itu. Hanya kita perlu mengetahui pasti kita sudah kuat, ya kan? Nah, kenapa banyak jadi tidak ada bermazhab dalam arti kata taklid itu haram. Jadi bermazhab dalam arti taklid itu haram. Tapi bermazhab dalam arti kata memudahkan kita menyadur bagaimana cara sahabat dengan cara Nabi itu wajib. Itu wajib sepakat ulama. Kita belajar mazhab untuk mendekatkan pengetahuan kita kepada sahabat dengan Nabi karena mazhab itu adalah tabi'in. Jadi jangan sampai kita salah paham. Mazhab itu tabi'in. Siapa tabi'in? Itu Abu Hanifah, itu Syafi'i.
itu Malik, itu Hambal, itu namanya tabi'in. Abu Hanifah itu masih belajar dengan Anas bin Malik. Siapa lagi tabi'in? Tabi'in yang lain itu adalah yang kalau di tasawufnya, di tasawuf Hasan Basri. Hasan Basri itu meninggal 14 Hijriah. Hasan Basri itu meninggal lahir 14 Hijriah. 4 tahun Nabi meninggal, lahir Hasan Basri, lahir Rabi'ah al-Adawiyah. Ini tabi'in yang paling dekat. Siapa gurunya Hasan Basri? Gurunya Hasan Basri Anas bin Malik, Utsman bin Affan masih dia dapat, Ali bin Abi Thalib masih dia dapat, Uwais Al-Qarni masih dia dapat. Maka orang-orang ini yang belajar sama Abu Hanifah. Maka apa? Mereka ini masih kelas 1 dalam menerima ilmu, masih kelas 1. Di antara kita tidak ada hidup dengan sahabat, kita tidak hidup dengan Nabi. Jadi wajib kita belajar untuk apa? Mendekatkan pengetahuan kepada sahabat dengan Rasulullah. Tidak bisa kita tidak meramal. Bermazhab itu sama dengan berguru, tidak ada bedanya, hanya kata-kata saja. Makanya saya tidak terlalu suka pakai mazhab, kita guru. Siapa yang tidak berguru hari ini? Siapa yang tidak punya guru? Orang yang tidak punya guru berarti sanadnya tidak ada. Orang yang tidak punya sanad berarti ilmunya mustahil. Dari mana dia dapatkan? Dari Allah sendiri, tidak mungkin. Kita harus berguru. Saya berguru dengan guru saya ada gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga semua organisasi, termasuk di Muhammadiyah, di NU. Siapa ujung-ujungnya? Guru-guru kita sudah berikan kita umpamanya tarjih Muhammadiyah, itulah jadi patokan. Sehingga itu yang kita amalkan. Jadi yang kita sampaikan mazhab ini supaya kita lebih kuat. Sehingga di luar kita tidak goyang dan tidak gampang menyalahkan orang. Karena kalau kita gampang menyalahkan orang, kita monopoli surga. Surga ini diciptakan bukan untuk kita saja, untuk semua, rahmat lil alamin ya, bertakwa dan beriman. Demikian kira-kira Bapak Ibu, terima kasih banyak masukannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keafiatan orang-orang tua saya, semua semangat sehingga kita bukan hanya ketemu di dunia ini, kita semua sebagai saksi sahabat-sahabat yang dekat akan bertemu nanti di taman-taman surga dan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allah musta'an wal mustaka. Al afwa minkum. Ana uhibbu jami'a fillah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.